Shalom Jemaat Tuhan, selamat hadir kembali dalam ibadah online GHP Kanaan Genteng pada hari ini tanggal 7 Juni. Tuhan Yesus menyertai kita di masa yang saat terbatas ini, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Kita satukan hati kita sebelum kita memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan sorak-sorai. Kita tinggikan nama Dia, mari kita sama-sama satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah online kali ini, walaupun kami terpisah-pisah jarak ya Tuhan, tapi kami yakin bersama para anak-anak di rumah mereka masing-masing, kami dapat meninggikan nama-Mu, kami dapat memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan, karena Engkaulah Allah yang luar biasa. Kami siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami peralaskan doa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sorak-sorai untuk kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Makasih Tuhan. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang bagi kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. 1, 2, 3, go. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Di dalam kita. Kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberikan kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kaulah alasan untuk kami hidup, hanya menyenangkan-Mu. Haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan
untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu, Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya, kemuliaan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kau adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kami di setiap musim kami, Tuhan. Kami mengucap syukur, pernah Engkau meninggalkan kami, Tuhan Yesus. Engkau selalu menyertai kami. Haleluya. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau
Shalom Aleihim, jemaat yang terkasih. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, mari siapkan hati untuk kita ditaburi oleh firman kebenaran. Mari sekali lagi kita untuk berdoa, memohon pimpinan Tuhan, memohon lawatan Tuhan melalui firman kebenaran ini. Bapa kami yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan pertengahan. Kiranya pujian penyembahan kami berkenan kepadamu dan jadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami duduk diam di bawah kaki-Mu untuk kami boleh mendengar firman kebenaran. Mari Bapa, berfirmanlah. Berikan kami roti kehidupan pada saat sore hari ini. Untuk kami boleh menikmati segala yang terbaik. Untuk kami boleh menikmati segala rencana-Mu yang indah digenapi dalam kehidupan kami. Mari Tuhanku, lawat setiap pribadi, setiap jemaat, keluarga-keluarga yang saat ini sedang mendengarkan firman ini di rumah masing-masing. Jamah setiap hati, lawat setiap pribadi oleh kebenaran-Mu, oleh hadirat-Mu Tuhan. Sehingga firman yang kami sampaikan benar-benar memberkati mereka dan menjadi rema dalam kehidupan mereka. Pakai hamba untuk menyampaikan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu kami sampaikan Bapa. Pakai lidah mulut kami, kuasai hati dan pikiran kami untuk memberitakan firman-Mu. Hambanya menyampaikan Tuhan, Engkau yang berfirman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tidak terasa pada saat ini sudah berada pada pertengahan tahun 2020. Kita pada saat ini sudah berada pada tanggal 7 minggu pertama bulan Juni 2020. Tanpa terasa begitu cepatnya hari berlalu, berarti semakin dekat kita pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, saudaraku, mari kita akan bersama-sama belajar tentang firman kebenaran. Kita akan baca di dalam surat Filipi pasal yang kedua. Surat Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan 11. Saudara, siapkan Alkitabmu, siapkan alat tulismu, dan catat dengan baik apa yang akan saya jabarkan melalui ayat-ayat firman Tuhan ini. Sekali lagi, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11. Mari kita baca sama-sama dan saudara membaca dengan suara yang terdengar di rumah masing-masing. Di bawah perikop, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya ulang ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Haleluya. Saudara, dari pembacaan ayat-ayat ini, saya berikan tema khotbah saya pada sore hari ini,
ketaatan mendatangkan perkenanan Allah dan mendatangkan berkat. Ya, saya ulang, ketaatan mendatangkan perkenanan Allah dan mendatangkan berkat. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini menjelaskan tentang ketaatan Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Sebagai Tuhan Juru Selamat. Sebagai anak domba Allah. Saudara, pada bulan lalu kita sudah memperingati Hari Raya Paskah. Mulai dari Jumat Agung, kita telah melakukan ibadah dan memperingati hari kematian Tuhan. Karya salibnya yang menebus dan menyelamatkan kita. Kemudian kita juga memperingati hari kemenangan dari maut, yaitu hari Paskah. Kemudian kita juga telah melakukan ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan. Dan yang terakhir kemarin dalam rangkaian Paskah itu kita juga sudah merayakan hari raya Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Nah, saudaraku, terkait semua itu, saudara, sampai Tuhan dapat naik kembali ke sorga. Dapat kembali ke sorga adalah karena ketaatannya sejak awal. Saudara, sejak manusia jatuh di dalam dosa sudah kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Seringkali sudah saya sampaikan di dalam setiap khotbah saya, bahwa manusia sudah kehilangan kemuliaan. Dan tidak ada satupun perbuatan baik manusia yang dapat menyelamatkan hidupnya dari hukuman neraka, apalagi bisa masuk ke sorga. Perbuatan manusia satupun tidak ada yang dapat disetarakan dengan kekudusan Allah. Saudara, sehingga Tuhan memberikan kepada manusia kasih karunia dan anugerah keselamatan itu, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan, diberikan pengampunan dosa, dan diberikan kehidupan kekal. Nah, saudaraku, dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kita mendapatkan di sana adanya satu hal yang dapat kita teladani, yaitu ketaatan Tuhan Yesus terhadap perintah Bapaknya. Proses penyelamatan, proses penebusan manusia dari dosa tidak begitu saja terjadi kalau tidak ada ketaatan dari Tuhan. Kalau tidak ada ketaatan dari Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai anak domba Allah yang dipersiapkan untuk menjadi penebus dosa. Tadi dijelaskan di sana, sekalipun dia sebagai anak Allah, kedudukannya setara dengan Allah, tidak dipertahankannya. Tapi dia merendahkan diri dan mau taat, mau menjadi manusia, dan mau dikorbankan untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia taat sampai mati. Nah, saudaraku sekalian, dalam setiap khotbah saya selalu menyebutkan, selalu saya sampaikan unsur ketaatan ini. Dalam 2 kali khotbah saya yang terakhir kemarin juga, tentang ketaatan saya singgung, saya tekankan. Dan pada sore hari ini, tentang ketaatan ini ingin saya sampaikan lagi kepada kita. Dan saat ini kita menteladani Kristus yang taat kepada Bapaknya. Nah, saudaraku sekalian, apa sebenarnya pengertian dari taat ini? Seringkali kita mengatakan kamu taat, kamu harus taat. Ya. Dan taat itu kalau dibaca dari depan, dari belakang sama saja, T-A-A-T. Dari belakang dibaca juga tetap taat. Nah, saudaraku, taat
adalah merupakan satu sikap hidup atau sikap hati yang dengan rela tunduk kepada otoritas yang di atasnya. Sikap hati atau sikap hidup seseorang yang rela tunduk kepada otoritas di atasnya. Dalam hal ini adalah otoritas Allah. Nah, saudara, kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mengaku sebagai pribadi-pribadi yang sudah ditebus oleh darah Kristus, sebagai orang-orang yang punya satu komitmen untuk melayani Tuhan, beribadah dengan setia, maka kita pun harus memiliki hati yang taat kepada perintah. Taat kepada otoritas Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Saudara, ketaatan itu membutuhkan kerendahan hati. Ketaatan itu juga membutuhkan penyangkalan diri. Saudara, ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, itu adalah merupakan sebenarnya kemenangan Tuhan Yesus atas iblis. Awal dari kemenangan atas peperangan melawan maut. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia menengadah ke atas dan dia berseru kepada Bapanya, "Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi." Nah, saudara, ini adalah merupakan satu penyerahan diri secara total. Satu penyangkalan diri secara total. Bukan kehendaknya yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Karena apa? Rencananya Bapa adalah untuk menyelamatkan manusia. Dan dia sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Dia dikorbankan sebagai tebusan atas dosa manusia. Sebagai korban pendamaian antara manusia dengan Allah. Sehingga dengan korban Kristus itu kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita diberikan lagi satu akses yang langsung berhubungan dengan Bapa. Dipulihkan hubungan kita. Nah, itulah ketaatan Kristus yang menjadi satu hal yang harus kita contoh. Tanpa ketaatan Kristus kita tidak selamat. Nah, sekarang apakah kita juga taat sebagai anak-anak Tuhan? Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, apakah sudah taat melayani Tuhan? Dengan hati yang cinta Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dengan hati yang berserah diri. Dan kita menanggalkan ego kita. Kita menanggalkan segala keangkuhan kita. Dan kita merendahkan hati. Mau melayani Tuhan. Mau taat kepada perintahnya. Tempo hari saya sampaikan bahwa firman Tuhan itu manusiawi. Bisa dikerjakan oleh manusia biasa. Tidak perlu manusia hebat yang harus memiliki kedudukan sebagai pendeta besar, pendeta terkenal, yang memiliki karunia-karunia yang lengkap. Tetapi orang awam seperti kita, sepanjang kita mau taat pada pimpinan Roh Kudus, kita dapat menjadi taat kepada firman. Kita dapat menjadi pelaku firman. Nah, saudara, tentang ketaatan inilah yang Tuhan mau kita harus lakukan. Tuhan tidak butuh orang pintar. Tuhan tidak butuh orang yang hebat. Tuhan tidak butuh orang-orang yang merasa dirinya paling
super dan sebagainya. Kalau tanpa ketaatan, sia-sia. Orang kaya sekalipun, kalau tidak taat, sia-sia. Tapi yang Tuhan mau, hati seorang yang taat. Hati seorang yang memiliki cinta kepada Tuhan. Hati yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mau dipakai Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, dan ketika kita mau menyangkal diri, ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh kita kerjakan, kita manut, disitulah Tuhan menggiring kita menjadi seperti yang Tuhan mau, yaitu apa? Hidup dalam ketaatan. Yesus mencontohkan dirinya. Dia taat sampai mati, bahkan mati di salib. Orang mati di salib itu, saudaraku, Alkitab katakan orang yang tergantung itu terkutuk loh. Dikutuk Allah. Tuhan Yesus mau terkutuk demi kita. Dan ketaatannya menyelamatkan kita. Ketaatannya memberikan kepada kita pemulihan. Ketaatannya membawa kita, memberikan kita kesembuhan. Lebih dari itu, ketaatannya telah menyelamatkan kita menjadi apa? Menjadi keluarga kerajaan Allah. Luar biasa yang Tuhan kerjakan. Dan karena itu mari hiduplah dalam ketaatan. Dan ketaatan itu adalah merupakan karakter dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari ketaatan juga jadi karakter kita. Tuhan Yesus memberikan satu jawaban kepada para murid pada Yohanes pasal yang keempat. Ketika Tuhan Yesus berdialog dengan seorang wanita Samaria di pinggir sumurnya Yakub. Tentang air kehidupan, tentang penyembah yang benar. Tuhan Yesus memberitakan Injil kerajaan kepada wanita ini. Dan wanita itu menemukan jati dirinya. Dan dia mengenal Kristus. Dan ketika wanita ini pulang kepada keluarganya memberitakan apa yang dialaminya. Para murid datang membawakan makanan baginya. Tapi Tuhan jawab apa? Makananku adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Makananku ialah melakukan apa yang disuruh Tuhan, disuruh Bapaknya, dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi artinya apa? Tuhan Yesus selama kehidupannya, dia taat kepada perintah Bapaknya. Dia tidak mau menuruti kehendaknya sendiri. Tapi dia menurut rule-nya Allah. Aturannya Bapa. Sehingga dia dipermuliakan. Ya. Di dalam ayat-ayat yang ke-10-11 tadi. Dari Efesus pasal yang kedua tadi. Bahwa semua lutut berlutut menyembah Yesus. Baik yang di atas bumi, di bumi, di bawah bumi. Seluruh alam semesta menyembah dia dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena apa? Karena dia taat, diberikan segala nama di atas segala nama. Luar biasa. Nah, ketaatan inilah saudaraku yang harus kita teladani. Selama kita hidup menjadi pribadi-pribadi Allah, pribadi-pribadi anak-anak Allah. Mari kita tunjukkan bahwa kita ini hidup sebagai anak-anak yang taat. Haleluya. Nah, saudaraku sekalian. Dan kepada ketaatan Tuhan Yesus ini, Bapa sangat berkenan. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 3 ayat 17 ketika Tuhan Yesus keluar dari air setelah dibaptis. Suara Bapa di surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, kepada anak-anak Tuhan yang taat, Allah berkenan. Kalau kita taat kepada firman-Nya, taat kepada Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, dalam kita ibadah, dalam menjalani setiap firman Allah, kita taat seperti yang Ia mau. Dia berkenan kepada kita. Dia pun akan berfirman kepada kita, hei kamu anakku,
aku berkenan kepadamu. Aku berkenan kepada apa yang kau lakukan sebab engkau taat kepadaku. Nah saudara, seperti ketika Tuhan berhadapan dengan orang-orang yang dalam penghakiman. Seperti yang digambarkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 di sana. Ya. Bagaimana ketika antara kambing dan domba yang dipisahkan. Kepada yang di sebelah kanannya yaitu para domba, dia mengatakan, sabaslah hai engkau yang diberkati Bapakku. Engkau telah melakukan apa yang benar. Sedangkan yang di sebelah kirinya, hai kamu yang melakukan kejahatan. Mereka melakukan, waduh sudah katakan kalau saudara baca di sana, bagaimana dia juga sudah menyembuhkan orang sakit. Dia sudah bernubuat, dia sudah melakukan apa saja. Tetapi dia ternyata tidak sesuai dengan yang digariskan Bapa. Dia tidak taat sepenuhnya. Dia masih tidak sempurna di hadapan Bapa. Nah saudaraku, mari taatlah kepada firman-Nya. Mari hiduplah sekali lagi dalam ketaatan. Yaitu kita mau tunduk pada otoritas Allah. Dan dalam berorganisasi, seorang anggota organisasi itu taat pada pimpinannya. Orang yang bekerja, punya bos, dia harus taat kepada bosnya. Dan kita anak-anak Tuhan, taat kepada Bapa kita. Sebagai jemaat gereja Allah baik, mari kita hidup dalam ketaatan penuh kepada Bapa. Bersama-sama dengan saya selaku gembala. Mari kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku sekalian, jadi ketaatan itu mendatangkan perkenanan Allah. Tanpa ketaatan, Allah tidak berkenan kepada kita. Karena orang yang tidak taat itu artinya orang yang memberontak. Orang yang selalu berbantah-bantah itu orang yang tidak taat. Diminta untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ada saja alasannya. Enggak gak iso aku. Aku gak bisa, gak mau padahal dia bisa. Disuruh beribadah dengan setia. Waduh sorry ya aku sih. Repot. Tetapi minta diberkati. Aneh kan? Nah saudara, mari. Hiduplah dalam ketaatan seperti Kristus. Supaya hidupmu diperkenankan oleh Bapa. Nah saudaraku sekalian. Demikian juga di dalam ketaatan itu ada janji berkat. Orang yang taat kepada Tuhan itu dijamin berkatnya oleh Tuhan. Berkat yang meliputi 3 aspek. Berkat rohani, berkat jiwani, dan berkat jasmania. Nah saudara, setiap orang tentunya berkat paripurna ini sangat dikejar. Tapi banyak orang yang tidak paham. Berkat-berkat yang dikejar itu hanya berkat-berkat yang bersifat jasmania. Dan berkat jiwani. Ya, berkat jasmania yang penting waduh udah hebat. Kaya, banyak duit. Karirnya meningkat. Disegani banyak orang. Menjadi terkenal, sudah puas katanya itu berkat Tuhan. Belum itu. Tanpa berkat yang paripurna. Berarti berkat itu belum sempurna atas kita. Tapi berkat dari sebuah ketaatan, itu dapat kita peroleh. Ya, berkat sebuah ketaatan dapat kita peroleh. Itu berkat rohani, berkat jiwani, dan berkat jasmani. Nah berkat rohaninya apa? Berkat rohaninya adalah hidup kekal dalam kerajaan sorga. Berkat rohaninya adalah diselamatkan.
Kita yang tadinya bukan umat dijadikan umat kesayangan Allah. Dan dijadikan sebagai anak-anak kerajaan yang punya hak waris dalam kerajaan Allah. Itu berkat rohani yang Tuhan disiapkan oleh Tuhan dalam kerajaannya. Bagi orang yang taat, bagi orang yang senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman. Yang kesukaannya adalah firman Allah. Yang setiap hari selalu memperkatakan firman Allah. Yang hidupnya senantiasa bersekutu dengan Tuhan melalui persekutuan doa. Melalui satu penyembahan pujian. Berkat rohani diberikan kepada orang yang taat. Kehidupan kekal dalam nama Yesus diberikan kepada kita. Nah saudara, itu yang sering kali dilupakan oleh banyak orang Kristen. Benarkah kita sudah mendapatkan keselamatan di sana? Perlu dicek dalam diri kita. Benarkah kita percaya kepada Tuhan itu sudah membuahkan keselamatan? Kadang-kadang kita mengatakan, aku sudah diselamatkan puji Tuhan, tapi hidupnya tidak taat. Ini yang sering dilupakan. Dia cuma mau berkatnya tetapi tidak mau taat. Dia mau masuk surga tapi tidak mau taat. Perlu direnungkan. Selama 3 bulan lebih ini kita ibadah di rumah. Sudahkah saudara mencerminkan ketaatan kepada Tuhan ketika saudara ibadah di rumah? Atau malam hari ini atau sore hari ini ketika saudara mengikuti ibadah online ini. Saudara sambil duduk mendengarkan firman, bersikap sebagai beribadah. Atau saudara nonton. Dan selama ini kita dapat mengintrospeksi diri. Selama kita ibadah di rumah, adakah pertumbuhan rohanimu? Adakah saudara-saudara semakin cinta Tuhan? Adakah saudara semakin merindukan Tuhan? Atau memanfaatkan maksudnya ibadah di rumah ini sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Dan saudara mengatakan, aku rindu melayani Tuhan. Saudara berpikir melayani Tuhan hanya di gereja. Kok suwi yo kebaktiannya gak ono. Kok pray terus. Saudara, ketaatan seseorang itu dinilai dari bukan saja nampak ketika ibadah di gereja rame-rame. Tapi justru di dalam rumah, dalam keluarga, dapat dilihat ketaatan seseorang kepada Tuhan itu dapat dilihat. Melalui apa? Melalui persekutuannya dengan Tuhan. Melalui komunikasinya dengan istri, anak-anak. Antara orang tua dengan anak. Bagaimana? Adakah tercermin satu hubungan yang intim? Adakah di dalam kehidupannya mencerminkan kehidupan yang menjadi pelaku firman? Atau hanya sekedar jadi Kristen yang tidak mengerti tentang kasih Tuhan. Nah saudaraku, itu berkat yang pertama. Yaitu berkat rohani, yaitu keselamatan di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, berkat-berkat yang menyangkut berkat jiwani. Yaitu berkat hikmat dan kepandaian, berkat intelektual kita. Saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Ulangan pasal yang keempat, coba yuk kita baca ayat yang ke-5 dan 6 ya. Ulangan pasal 4, coba kita baca ya. Ulangan pasal 4. Ulangan pasal 4 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saya bacakan demikian. Ulangan pasal 4 ayat yang ke-5 dan 6. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa
yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Saudara, di dalam ketaatan itu Tuhan memberikan kepada kita berkat intelektual, hikmat, akal budi, bijaksana. Saudara, kalau saudara pernah mendengar atau membaca tentang Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang memiliki hikmat, akal budi melebihi yang lain. Nah, demikian juga kita dapat memperoleh berkat-berkat semacam itu walaupun tidak persis seperti Salomo. Tapi saudara, dibedakan antara orang yang tidak percaya Yesus dengan yang percaya Yesus. Seperti di dalam kitab Maleakhi mengatakan bahwa Tuhan akan membedakan antara orang-orang yang takut pada Tuhan dan yang tidak. Antara orang yang percaya kepada Allah dan yang tidak. Tuhan akan bedakan. Demikian di sini Tuhan akan membedakan ketika kita taat kepada Tuhan. Saudara, saudara yang bekerja, kalau saudara kariermu semakin naik sekarang. Kalau yang misalnya kerja di perusahaan, kalau saudara karirmu menaik, biasanya kamu ditarget, misalnya dalam satu hari harus mendapatkan pelanggan misalnya 5. Saudara dapat melampaui target, misalnya dapat 6 atau 7. Itu adalah karena hikmat Allah yang ada pada kita. Tetapi kalau saudara tidak dapat mencapai target, bahkan saudara semakin jeblok, saudara perlu mawas diri. Adakah saudara sudah taat pada Tuhan atau belum? Berkat jiwani ini sangat-sangat memberikan kepada kita kebanggaan, prestis. Seperti ketika saya masih dinas dulu, saudara. Saya dididik oleh Tuhan untuk ketaatan itu luar biasa. Sering saya saksikan. Saya umur 38 tahun diangkat atau dipromosi sebagai sekretaris kecamatan di Pesanggaran. Kemudian saya menjalaninya dengan penuh ketekunan dalam suka duka. Sampai 8 tahun saya menjalani jabatan ini di 2 kecamatan. Kemudian teman-teman saya sudah jadi camat dan seterusnya. Saya belum. Tetapi saya mau belajar taat kepada pimpinan saya dan taat kepada Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan. Ketika teman yang lebih rendah pangkatnya dari saya sudah dipromosi, saya kecewa sebenarnya, tetapi saya tetap mengatakan kami bersyukur. Sebab ketaatan kepada Kristus itu lebih baik. Membawa saya kepada ketekunan yang lebih. Membawa saya semakin mengerti apa rencana Tuhan. Dan ketika Tuhan berkenan kepada saya untuk mengangkat dalam jabatan camat, luar biasa. Proses sudah saya lalui sehingga saya tidak tinggi hati, saya tidak sombong, saya tidak mentang-mentang. Dan itu prestis, satu kebanggaan. Karena ada hikmat, akal budi, ada intelektual. Saudaraku, dan juga saya rasakan ketika Tuhan percayakan sebagai hamba Tuhan dan melayani saudara-saudaraku sekalian. Ketika saya mengikuti perkuliahan di STA Jember, Sekolah Tinggi Alkitab Jember. Saya yang waktu itu sudah 60-an tahun. Apa mungkin saya bisa mengikuti pelajaran dengan baik? Tetapi ternyata Tuhan bawa saya. Tuhan memberikan kepada saya hikmat, akal budi, dan intelektual saya dibuka. Pikiran saya dibuka. Ketika saya belajar membaca, saya belajar melalui tulisan-tulisan, buku-buku rohani dan sebagainya. Dan ketika saya lulus,
Dan saya sangat terkejut, hampir tidak percaya bahwa Tuhan memberikan saya perkenanan untuk saya mendapatkan ranking 1. Bukan karena saya, tapi karena saya belajar taat pada Tuhan dan Tuhan memberikan saya sesuatu yang indah itu. Semua juga karena doa saudara-saudara jemaat yang menopang saya. Nah, saudaraku sekalian, itu berkat intelektual, berkat hikmat, akal budi dan kepandaian, berkat jiwa nih kita. Kebahagiaan itu diberikan pada kita. Nah, saudara, bagaimana saudara? Di dalam saudara meniti karier, dalam saudara bekerja, di dalam anak-anak sekolah. Kalaupun saudara-saudara atau anak-anak sekalian dapat mencapai ranking yang baik, itu karena anugerah Tuhan. Kalau saudara dipromosi dalam satu jabatan, itu karena perkenanan Tuhan. Karena saudara sudah menunjukkan ketaatannya. Ketaatan saudara kepada Tuhan. Bukan karena saudara hebat. Bukan karena saudara melebihi yang lain. Tetapi kalau tanpa perkenanan Tuhan, tidak mungkin. Oleh karena itu, ketika kita taat, Tuhan berkenan pada kita dan Tuhan mempromosikan kita, mengangkat kita dalam satu jabatan, dalam satu kedudukan, atau dalam satu level yang lebih tinggi. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudaraku sekalian. Setelah berkat rohani yaitu keselamatan di dalam Kristus, berkat jiwani yang terkait dengan hikmat, akal budi, kepandaian dan intelektual kita. Kemudian yang ketiga adalah berkat keberuntungan dan keberhasilan. Berkat-berkat jasmani. Saudara, ayo kita baca lagi dalam Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai 15. Ulangan pasal yang ke-11 kita baca dari ayat 13 sampai 15. Ya. Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai 15 saya bacakan begini. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Haleluya. Saudara, berkat jasmani dipelihara oleh Tuhan hidup kita. Tuhan Yesus berfirman apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berbicara tentang ketaatan kepada Allah tadi. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara, apa sekarang yang menjadi persoalanmu? Kalau saudara merasa belum mendapatkan satu, ya istilah orang santrinya, mendapatkan hidayah untuk taat. Jangan nunggu hidayah itu. Tapi dengarkan bisikan Roh Kudus dalam hatimu. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan. Bahwasanya setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Dan sebelumnya juga saya sampaikan. Bahwa ketika kita mengatakan hidup oleh Roh, maka hendaklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Langkah kita dipimpin oleh Roh. Maka di situ kita akan mendapatkan berkat-berkat jasmani. Di samping berkat rohani dan jiwani, berkat rohani, berkat jasmani yang disediakan oleh Tuhan. Tuhan berfirman di dalam Matius pasal yang ke-6 itu, bahwasanya kalau burung-burung di udara tidak menanam tapi dia makan, dia dapat hidup. Dan Tuhan Bapamu tahu bahwa kamu membutuhkan itu.
Itu semua dicari-cari oleh bangsa-bangsa. Tetapi Bapa tahu bahwa kamu butuh itu. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bicara tentang ketaatan itu tadi. Semuanya akan ditambahkan. Berkat-Mu akan melimpah. Yang penting taat. Taat dalam hal apa? Menjadi pelaku-pelaku firman. Selama 3 bulan ini, kita tidak ibadah secara langsung. Sudahkah persepuluhan mongko sisihkan untuk dikembalikan kepada Bapa melalui bendahara? Kalau belum, mari. Persepuluhanmu itu wajib hukumnya. Harus diserahkan. Bagi bukti kita taat kepada perintahnya. Taat kepada Bapa. Taat kepada Sang Pencipta. Yang adalah juru selamat kita yang kekasih. Saudaraku. Jadi berkat-berkat itu adalah meliputi berkat dunia dan berkat akhirat. Semua orang pengen seperti ini. Tapi hanya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang diberikan fasilitas. Yang diberikan kesempatan memperoleh berkat rohani jiwa jasmania ini. Secara paripurna. Karena itu mari tingkatkan hidupmu dalam ketaatan kepada Tuhan. Jangan mau hanya sekedar taat dengan syarat. Tidak. Yesus taat tanpa syarat. Diteladani oleh para rasul. Taat tanpa syarat. Mari kita sebagai anak-anak Allah. Yang juga sebagai anak-anak kerajaan ini. Mari belajar taat. Seperti Yesus. Haleluya. Kiranya firman ini menjadi rema bagi kita. Dan untuk membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Semakin cinta kepada Tuhan. Semakin rendah hati. Semakin hidup yang menjadi seperti yang Tuhan mau. Persiapkan diri saudara untuk kita akan menikmati perjamuan kudus. Mari tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman kebenaran ini. Tanamkan benih-benih firman-Mu di dalam kami Tuhan. Supaya kami boleh hidup dalam ketaatan penuh. Dan kami memiliki hati yang tunduk kepada otoritas Tuhan. Supaya kami boleh menjadi seperti yang Kau teladankan bagi kami. Seperti Yesus yang taat kepada Bapa. Kami mau hidup dalam ketaatan penuh. Supaya kami diperkenankan oleh Bapa. Dan juga mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Berkat rohani, berkat jiwani, dan berkat jasmania. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama untuk mengambil kesempatan yang terbaik. Untuk mengambil perjamuan kudus. Untuk mengambil tubuh dan darah Kristus sebagai persekutuan kami dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, persiapkan dirimu untuk menerima perjamuan Tuhan. Apa yang ada pada saudara saat ini? Kalau tidak ada roti dan tidak ada anggur, dapat saudara memakai biskuit, saudara dapat memakai air putih atau sirup atau teh. Yang penting fungsinya sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Mari persiapkan diri saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, mari. Terimalah dengan penuh syukur tubuh dan darah Tuhan ini. Dan nikmati dalam hadirat Allah. Nikmati dan ucapkan syukur. Kita kagumi Tuhan. Sebab Dia telah mati bagi kita. Kita teladani Dia yang taat sampai mati. Kita sebagai gerejanya,
sebagai umat ketebusannya, sebagai anak-anak yang dikasihinya. Mari jangan pernah mengecewakan Tuhan karena kita tidak taat. Tapi mari kita hidup dalam ketaatan seperti Yesus. Haleluya. Kinataka malabaya sikiri tikara lama. Haleluya, haleluya. Saudara, mari angkat roti lebih tinggi. Saudara, roti yang melambangkan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita. Dan mari saudaraku sekalian, sebelum kita makan, sebelum kita menikmatinya, mari dengar firman Tuhan. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih Tuhan buat korbanmu. Terima kasih Tuhan buat korbanmu di kayu salib. Makasih untuk tubuhmu yang terpecah-pecahkan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita makan. Bukankah ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus. Haleluya. Kita makan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kinatakabaya sikini tikarala barama-ramaya sikini tikarala malama-lama. Sekarang angkat cawan yang berisikan anggur yang melambangkan darah Kristus ini lebih tinggi dari kepala kita. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum. Sebagai persekutuan kita dengan darah Kristus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Haleluya, mari ucapkan syukur. Mari ucapkan syukur saudaraku. Terima kasih Tuhan. Makasih untuk perjamuan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang telah menyatu dengan tubuh kami, dengan darah kami. Dalam kehidupan kami ada tanda-tanda milik Kristus. Bahwasanya tubuh Kristus ada di dalam kami, darah Kristus ada di dalam kami, dan kami di dalam-Mu Tuhan. Sehingga kami diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan. Dan kami dibawa menuju pada kesempurnaan. Bapa terima kasih. Berkati Bapa setiap jemaat-Mu yang berada di rumah-rumah mereka. Berkati pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Kalau mereka tinggal juga bersama para cucunya pun Tuhan berkati cucu-cucu mereka. Berikan kepada setiap pribadi hati yang makin taat kepadamu. Hati yang cinta kepadamu. Hati yang rindu akan Engkau. Sehingga di dalam setiap kehidupan umat-Mu, mereka ada di dalam-Mu dan Engkau di dalam mereka. Apa menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau lawat mereka. Dalam setiap apa yang menjadi kesulitan mereka, Engkau campur tangan. Lebih-lebih di dalam menghadapi situasi COVID-19 yang belum juga reda. Tuhan tolong setiap pribadi. Ketika mereka bekerja, ketika mereka berusaha. Kalau anak-anak yang sekolah masih belum juga sekolah, Tuhan tetap melindungi, memberkati mereka, masa depannya kami taruh di tangan-Mu. Dan di dalam persiapan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk tata kehidupan normal yang baru.
Biarlah kami semuanya dapat dengan bijak menerapkannya. Tuhan, Kau melindungi kami sekalian umat-Mu. Dan setiap kami yang mendengar berita firman ini, yang mengikuti ibadah bersama-sama kami. Berikan perlindungan dari COVID-19. Berikan perlindungan dari wabah apapun Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu rapat-rapat. Dan kami tolak kuasa-kuasa penyakit COVID-19 ataupun apa yang akan mengganggu kami anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami patahkan, kami suruh keluar dari kehidupan kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hentikan wabah corona ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa, rahmat-Mu limpah kepada jemaat-Mu. Kuduskan jemaat-Mu. Murnikan jemaat-Mu dengan roh-Mu. Biar ketika nanti kami bersama-sama menghadap kepadamu. Ketika Kau datang kembali menjemput kami. Tidak ada satupun di antara kami yang ketinggalan Tuhan. Karena kami tidak taat. Karena kami cacat di hadapan-Mu. Tapi Tuhan tolong kami. Untuk kami selalu hidup di dalam kebenaran. Dalam kesucian. Mari Bapa. Rahmat-Mu limpah kepada kami. Bawa terus kami dalam segala kebenaran. Pimpin terus kami hidup di dalam-Mu. Dan Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak kami yang sudah terlibat di dalam pelayanan sore hari ini. Dalam pelayanan pujian, dalam pelayanan musik. Juga di dalam memfasilitasi rekaman. Sehingga terselenggaranya ibadah online selama ini. Berkati mereka, pakai lebih lanjut untuk kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih. Dan sepanjang malam kalau kami akan tidur pun Tuhan lindungi. Kami sekalian bersama keluarga masing-masing dimanapun berada. Peliharakan kami. Besok pagi boleh kembali bangun dalam sukacita. Dan kami boleh melaksanakan kembali semua aktivitas sepanjang minggu esok. Dalam pimpinan-Mu. Rahmat-Mu limpah atas kami Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Saudaraku sekalian. Sekarang mari angkat tangan-Mu. Pandang ke atas, wajah Tuhan terarah kepada kita. Dia berkenan atas kita. Mari, terimalah berkat pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberimu damai sejahtera. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Sebab itu terimalah pada saat ini berkat damai sejahtera. Anugerah dan perlindungan yang sempurna. Dari Bapa Maha Kuasa Allah Pencipta langit dan bumi. Kasih setia, kasih karunia Putra Allah yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Dan persekutuan yang indah di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya terus menyertai perjalanan hidup kita menuju kesempurnaan. Terus membawa kita menuju pada ketaatan. Dan membawa kita pada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Untuk mengalami berkat rohani jiwa dan jasmani secara paripurna mulai saat ini. Sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore. Menjelang malam dan tetap jaga kesehatan, tetap perhatikan anjuran pemerintah ketika kita keluar rumah, tetap pakai masker, jaga jarak dan hindari kerumunan-kerumunan. Kalau mungkin mulai minggu-minggu depan kita sudah akan ada satu tatanan normal yang baru, mungkin kita juga sudah bisa memulai ibadah di gereja namun dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Mari kita ikuti dengan seksama dan banyak doa. Terus berdoa buat pemerintah kita supaya segera dapat mengatasi kesulitan ini. Shalom dan Yesus memberkati.